Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Habibah dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan tentang penelitian penerapan TIK dalam pendidikan. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian TIK dalam pendidikan. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah istilah yang mencakup semua alat, perangkat, dan sistem yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Dalam konteks pendidikan, TIK mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Nah, apa saja teknologi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar? Nah, yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak, yang ketiga jaringan komunikasi, dan yang terakhir ada media pembelajaran. Dalam pendidikan, TIK digunakan untuk mencapai beberapa tujuan. Apa saja sih tujuannya? Kita lihat. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas, yang kedua memfasilitasi pembelajaran interaktif, yang ketiga personalisasi pembelajaran, yang keempat efisiensi dalam administrasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan manfaat TIK dalam pendidikan. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pendidikan memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Apa saja sih teman-teman manfaatnya? Nah, yang pertama meningkatkan aksesibilitas, yang kedua meningkatkan keterlibatan siswa, yang ketiga personalisasi pembelajaran, yang keempat meningkatkan kolaborasi, yang kelima efisiensi administrasi, yang keenam akses ke sumber daya global, yang ketujuh pengembangan keterampilan digital, yang kedelapan memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat, dan yang terakhir inovasi dalam metode pengajaran. Saya akan membahas konsep dasar TIK dalam pendidikan. Yang pertama, definisi TIK mencakup semua teknologi yang digunakan untuk mengelola, memproses, dan menyebarluaskan informasi. Dalam konteks pendidikan, TIK mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi yang mendukung proses pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran TIK dapat diintegrasikan ke dalam berbagai model pembelajaran. Antara lain, yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang kedua, pembelajaran daring atau e-learning. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Nah, apa saja sih tantangan dalam penerapan TIK? Yang pertama, infrastruktur yang tidak memadai. Yang kedua, penggunaan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, penerapan di negara maju. Jadi itu adalah tantangan dalam penerapan TIK. Nah, ada rekomendasi untuk penerapan TIK yang efektif. Yang pertama, penyediaan infrastruktur pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berinvestasi dalam infrastruktur TIK. Ini termasuk penyediaan perangkat keras yang memadai, akses internet yang cepat, dan ruang kelas yang lengkap teknologi. Yang kedua, pelatihan untuk guru, mengadakan program pelatihan untuk guru agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan TIK dengan efektif dalam pengajaran. Pelatihan ini harus mencakup teknik pengajaran yang inovatif dan penggunaan berbagai alat TIK. Dan yang terakhir, integrasi kurikulum harus diintegrasikan dengan TIK secara sistematis. Pembelajaran harus dirancang untuk memanfaatkan teknologi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk orang tua dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan program ini. Nah, jadi ini adalah rekomendasi untuk penerapan teknologi informasi komunikasi yang efektif. Kita simpulkan bahwasanya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan menawarkan potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan berbagai alat dan platform digital, pendidikan dapat menjadi lebih interaktif, menarik, responsif terhadap kebutuhan siswa. Nah, manfaat seperti peningkatan aksesibilitas, keterlibatan siswa, personalisasi pembelajaran, dan pengembangan keterampilan digital merupakan beberapa akses positif dari penerapan teknologi informasi komunikasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan bagi guru, dan resistensi terhadap perubahan
juga perlu diatasi agar penerapan TIK dalam belajar efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga, pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dalam pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.